Ya. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu nasional ya. Nah, bulan kemarin, bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu ada hari bersejarah untuk bangsa Indonesia. Hari bersejarah apa di bulan Agustus itu? 17 Agustus, hari kemerdekaan. Nah, kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu nasional hari kemerdekaan ya. Silakan berdiri dulu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi, nanti kalian semua itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK secara kolaboratif dan kreatif. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu. Bagaimana kita bisa menemukan angka yang bisa menjadi faktor bagi dua bilangan yang berbeda? Dikalikan, ditambahkan, dengan cara dibagi, Bu. Mencari faktor-faktor dengan menggunakan faktorisasi. Mencari faktor-faktornya. Ada lagi jawaban yang lain. Nah, dengan cara menentukan FPB dan KPK. Oke, agar kalian semangat semua, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum, dan ding ding ding, dum dum dum. Ada nyanyian lagu FPB dan KPK. 3. Ayo kawan semua, mari hitung FPB. Ayo tentukan faktornya, hati-hati dan teliti. Ambil faktor yang sama, dengan pangkat terkecil. Kalikan semua.
Iza, Vino. Kelompok 2 nanti ada Ananda Jinan, Elin, dan Atira. Dan kelompok yang ketiga Ananda Danis, Haikal, Jihan, dan Abi. Ya, ayo sekarang gabung ke kelompoknya masing-masing. Bisa dibantu ibu setiap kelompok untuk mengambil kartu angka di depan. Oke. Pokoknya Darul, Danis, KPK dan FPB. Nah, apa itu KPK dan FPB? Bisa dilihat di depan. Bisa dibantu ibu untuk membacakan KPK dan FPB yang ada di depan. Bisa? Ananda Raul? Oke, terima kasih ya Ananda Raul yang keras membacanya. KPK dan FPB. KPK, kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh dua bilangan atau lebih. FPB, faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang bisa membagi dua bilangan. Nah, dilihat di situ apa yang dimaksud dengan KPK dan apa yang dimaksud dengan FPB. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh dua bilangan atau lebih. Sedangkan FPB, faktor persekutuan terbesar, adalah bilangan terbesar yang bisa membagi dua bilangan. Ini kita bisa menentukan KPK-nya. Apa KPK itu? Kelipatan persekutuan terkecil. Cari kelipatan yang sama di sini antara 2 dan 3. 2 dan 3, kelipatan yang sama angka berapa? 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Bisa dipahami menentukan KPK dengan cara mencari kelipatannya? Bisa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita lanjut ke FPB. Nah, kalau kita mencari FPB, untuk menentukan FPB, kita harus tahu dulu faktornya. Nah, lihat di depan. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bilangan terbesar yang bisa membagi kedua bilangan tersebut adalah 4. Bilangan terbesarnya. Jadi FPB-nya dari 8 dan 12 adalah 4. Maksudnya bilangan terbesar yang bisa membaginya itu namanya FPB-nya. Dan KPK dengan faktorisasi prima. Tadi kan dengan kelipatan dan faktor. Sekarang dengan faktorisasi prima. Ya, di depan. Bisa ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan selain di depan? Bisa? Siapa? Ananda? Jihan. Oke, dibaca dulu Ananda Jihan. Faktor prima adalah bilangan prima yang menjadi faktor dari suatu bilangan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Faktorisasi prima adalah memecah sebuah bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Contohnya faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Oke. Menentukan FPB dan KPK itu bisa
Bisa maju, bisa membantu ibu. Ayo Haikal, Ananda Haikal. Ananda Haikal dan Ananda Jihan. Oke, di sini saja. Oke, di sini. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Nah, caranya menentukan FPB dari faktorisasi prima kartu angka tersebut yang sudah ditunjukkan temannya Haikal dan Jihan. Bagaimana? Faktor kalau FPB berarti harus faktor yang sama. Kalau KPK faktor yang sama dan yang tidak. Berarti nanti kalau ada sama-sama ada di Haikal dan Jihan berarti harus masuk ke mana? FPB dan KPK. Kalau nanti di Haikal tidak ada, hanya di Jihan yang ada, dimasukkan ke mana? KPK. Ingat ya, menentukan FPB dan KPK menggunakan kartu angka. Oke, sekarang yang 36, yang megang 36, faktorisasi 36 siapa? Haikal. Yang 48 Jihan. Oke, sekarang ibu minta satu punyanya Haikal. Oke, 2. Ada 2 kartu angka miliknya Haikal. Sementara punyanya Haikal lagi ada 2 lagi. Ada nggak 2 lagi punyanya Jihan? Ada, sama-sama ada. Berarti bisa ditulis kedua-duanya ya. Lanjut. Punya Haikal ada 3 punyanya Haikal. Ada nggak 3 punyanya Jihan? Ada, sama-sama ada. Bisa ditulis juga kedua-duanya ya. Oke, punyanya Haikal ada juga 3 punyanya Jihan. Ada nggak 3? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, hanya miliknya Haikal yang ada. Ditulis di mana? KPK. KPK. Bentar. Lanjut. Punyanya Jihan masih tinggal 2. Sementara di punyanya Haikal sudah habis. Berarti 2 ini punyanya Jihan yang masih ada 2 ini disimpan di mana? KPK. Kenapa kok disimpan di KPK? Karena cuma 1. Oke, karena cuma hanya 1 yang punya, hanya Jihan. Yang dikali 60 dan 10. 9. Kita gunakan pohon. Kita cari dulu bilangan prima yang habis membagi 60 berapa? 2 30 Terus 2 terus 3 5 oke, sekarang 90. 45 Oke. Sekarang 5 terus 3 ya, kita sudah tahu faktorisasi prima dari 60 dan 90. Kalau FPB berarti hanya yang sama. Kita gunakan juga lagi kartu angkanya. Ambil yang sama antara 60 dan 90. 60 bilangan primanya 2 ada, 90 ada. Ditulis enggak? ada ditulis Oke. Ada lagi 2 di 60, 90 tidak ada. Ditulis? Tidak. Ada 3 di 60. Di sini di 90 ada 3. Ditulis enggak? Tulis sama ya, karena sama. Tinggal 5 di 60. Di 90 ada enggak 5? Ada. Tulis juga ya. Oke. Nah, habis di 60. Sementara di 90 masih ada 3. Ditulis enggak kalau hanya di 90? Tidak. Karena FPB harus ya sama. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 5 30. 30. Jadi FPB dari 60 dan 90 adalah 30. Untuk menyelesaikan soal cerita yang nomor 2, berarti mencari FPB, ketemu FPB-nya berapa? 30. Jadi, nah bagaimana cara membagi keduanya ke dalam kelompok yang sama besar? Ketemu berapa? 30. Bisa? Ada yang bertanya? Ada. Tidak ada yang bertanya? Ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu kasih tugas kelompok.
tidak dimengerti bisa paham? Bisa dipahami soalnya? Bisa. Ya soalnya itu ya di depan. Soalnya di depan. Pokoknya Tira, paham? Dengan soalnya? Ya, ya. Tentukan KPK dan FPP dari bilangan 18 dan 24. Yang nomor 3 bagaimana, Bu? Yang nomor 5. Ya. Ya, apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika mencari FPB dari dua bilangan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu untuk mencari FPB melalui apa? Nah, tulis di situ. Ya, nah yang pertama melalui apa tadi? Mencari faktor. Nah, yang kedua? Oke, dan yang ketiga? Oke, bisa? Nah. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Empat, nanti dipresentasikan ke depan. Oke, kelompoknya Vino sudah? Sudah. Bagus sekali. Kelompoknya Danis? Sudah. Inan? Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang dari hasil yang kalian diskusikan bisa dipresentasikan ke depan ya, setiap kelompok. Silakan maju ke depan. Depan, udah pernah ke depan, oke. Pulang ke sini, biar kelihatan teman-temannya. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang mencari FPB dan KPK dari 36 dan 54 adalah FPB 18, KPK 108. Langkah pertama untuk menentukan FPB dan KPK-nya adalah mencari dengan menggunakan faktorisasi prima. Kalau FPB, ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau KPK ambil faktor yang sama dengan pangkat terbesar dan juga yang tidak sama. FPB dan KPK dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. FPB digunakan untuk membagi benda dan kelompok yang sama besar. KPK digunakan untuk menentukan kapan dua peristiwa yang berulang terjadi pada waktu yang sama. Oke, terima kasih. Good job untuk kelompok 3. Beri tepuk. Kelompok 1, kelompoknya Ananda Iza dan kawan-kawan. Langkah menentukan KPK dan FPB itu kita mencari kelipatan dan faktornya. Betul apa tidak? Betul. Dari kelompok 2 tadi, kalau langkahnya untuk mencari FPB dan KPK harus tahu dulu Bu, kita mencari melalui faktorisasi prima. Betul atau tidak? Betul. Sementara yang terakhir dari kelompok 3, langkah pertama untuk menentukan FPB dan KPK-nya katanya harus menggunakan faktorisasi prima Bu, mencari dulu faktor primanya. Terus katanya lagi menggunakan pohon faktor Bu. Oke, benar apa enggak? Benar apa salah? Benar. Karena semangat. Sebelum Ibu lanjut ke LKPD, kita lakukan ice breaking dulu ya. Oke, biar kalian tambah semangat. Semuanya berdiri. Buka mulut tertawa.
sudah lengkap semuanya, mengumpulkan semua ya. Ibu lanjut ke lembar refleksi. Kalian harus bisa merefleksi hasil pembelajaran hari ini. Sudah? Oke, sudah punya arrow? Oke? Sudah? Sudah. Sudah. Ya, Tira? Sudah. Oke, siapa yang bisa membacakan hasil refleksinya ke depan? Abi? Danis? Yang angkat tangan bulat tadi siapa? Yang angkat tangan bulat tadi siapa? Gihan. Oke, ya Gihan, maju ke depan. Baca hasil refleksi. Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi tentang KPK dan FPB? Sangat paham dan senang belajar materi ini. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang KPK dan FPB bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu merasa pembelajaran kelompok membantu kamu memahami materi lebih baik? Ya, diskusi kelompok sangat membantu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar kamu merasa paham dengan konsep KPK dan FPB? 9. Bagian mana yang paling kamu pahami tentang materi KPK dan FPB? Mencari FPB dan KPK menggunakan kartu angka. Bagian mana yang paling sulit untuk kamu pahami? Mengalihkan semua faktornya. Apakah kamu merasa sudah bisa menerapkan konsep KPK dan FPB dalam masalah sehari-hari? Ya, saya bisa menerapkannya. Apakah ada saran atau masukan untuk cara belajar yang lebih baik untuk memahami KPK dan FPB? Alhamdulillah tidak. Oke, terima kasih Gihan. Silakan duduk kembali. Nah, hasil refleksi dari pembelajaran hari ini dari Ananda Gihan. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana yang paling sulit untuk kamu pahami? Bagian mana yang paling sulit kamu pahami? Mencari kelipatan. Mencari kelipatan lagi. Punyanya. Faktor. Ya, kalau punyanya Gihan mengalihkan semua faktornya. Nah, apakah kamu merasa sudah bisa menerapkan KPK dan FTB dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Terima kasih. Sini dulu lembar refleksinya. Ibu ambil dulu ya, biar ibu tahu hasil refleksi dari kalian semua tentang pembelajaran hari ini. Ibu simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, apa KPK itu? Kelipatan persatuan terkecil adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh dua bilangan atau lebih. FPB faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang bisa membagi dua bilangan. FPB dan KPK bisa dicari menggunakan faktorisasi bilangan. Nah, penerapan KPK dan FPB penting untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. KPK itu sering digunakan untuk menentukan kapan dua peristiwa yang berulang terjadi pada waktu yang sama. FPB itu berguna dalam membagi benda ke dalam Kelompok yang sama besar. sama. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang KPK dan FPB. FPB dan KPK. Oke, sebelum ibu akhiri, sudah paham semuanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini karena kalian sudah bisa memahaminya semuanya.